Shalom saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam program Damai di Hati, Kasih Tak Bertepi, edisi Jumat 2 Oktober 2020. Tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati kita, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Matius. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita memperingati pesta malaikat pelindung. Tuhan telah mengirimkan dan mengutus malaikat pelindung yang menjaga kita setiap saat, setiap langkah kita. Malaikat pelindung ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam kitab suci kita bisa melihat bagaimana peran para malaikat. Yang pertama, para malaikat menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Salah satu contohnya adalah malaikat Gabriel menyampaikan pesan Tuhan kepada Bunda Maria, bahwa Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dalam kitab suci kita juga melihat bagaimana peran malaikat menjaga dan melindungi hamba-hamba Tuhan. Salah satu contoh dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Santo Petrus bisa keluar dari penjara karena petunjuk dan bimbingan malaikat. Saudara-saudariku terkasih, dalam masyarakat Jawa, dalam budaya Jawa, juga ada kepercayaan bahwa setiap orang, setiap individu ada penjaganya. Dalam masyarakat Jawa ada kepercayaan sedulur papat limo pancet. Artinya bahwa kita setiap individu itu punya sedulur, punya saudara 4 yang menjaga dan melindungi kita dari lahir sampai mati. Lalu bagaimana saudara-saudari terkasih berkaitan dengan Injil yang tadi sudah kita baca bersama? Mengapa
yang punya kerajaan surga adalah mereka yang bisa berlaku seperti anak kecil. Yang pertama, anak kecil, lebih-lebih anak yang masih balita, masih di bawah 5 tahun, belum bisa melakukan apapun. Semuanya dibantu oleh bapaknya, dibantu oleh ibunya. Dia belum bisa membuat makanan sendiri, belum bisa makan sendiri, maka dia dibantu oleh bapaknya atau ibunya. Dia belum bisa mencuci baju sendiri, belum bisa menyetrika sendiri, bahkan memakai baju pun belum bisa. Maka dia dibantu oleh bapaknya atau ibunya. Nah, kita pun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kita pasrah kepada Bapa yang ada di surga. Anak kecil tidak pernah merasa khawatir karena yakin bahwa bapaknya akan menjaga dan melindunginya. Anak kecil tidak pernah merasa takut karena yakin bahwa bapaknya akan menemani. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari itu terkasih. Kita pun tidak khawatir, kita tidak takut, karena Bapa selalu menjaga kita. Bapa selalu bersama kita. Lalu yang kedua, anak kecil biasanya mudah dibentuk, mudah diajar, dan taat kepada Bapa. Beda kalau nanti sudah remaja atau sudah dewasa, baru ngeyelnya itu muncul. Tetapi anak kecil tidak. Pada umumnya mudah dinasehati, mudah diberitahu, mudah dibentuk, dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Demikian juga kita semua diharapkan seperti itu. Kita taat kepada Bapa kita yang ada di surga. Semoga kita semua mampu seperti anak kecil, sehingga kita layak berada di kerajaan Allah bersama dengan Bapa kita. Si pencuri timun adalah kancil. Dicari petani tidak ketemu. Berlakulah seperti anak kecil, agar Allah selalu berkenan kepadamu. Demikian program Damai di Hati, kasih tak bertepi. Tuhan memberkati.